Aman, abang-abang? Aman. Oke. Kang Aceh, ini kan kemarin sudah digantikan di PLT Ketum Golkar ini dengan Mas Agus Gumiwang, dari saat ini bentar lagi mau ada Golkar. Bagaimana nanti nama yang akan menjadi pengganti dari Pak Erlangga Hartarto? Ya, sejauh ini kan kita sudah disepakati di dalam rapat pleno bahwa tanggal 20 adalah Rapimnas dan 20 malamnya nanti akan dilaksanakan Munas sampai tanggal 21 Agustus 2024. Nah, di dalam rapat pleno tersebut memang sudah pasti Munas akan digelar pada tanggal tersebut. Nah, terkait dengan siapa yang nanti akan maju sebagai calon ketua umum, pada prinsipnya semua kader partai itu memiliki yang memenuhi persyaratan memang berhak untuk maju menjadi calon ketua umum. Hanya saja yang perlu saya tegaskan bahwa saya sebagai ketua Golkar Jawa Barat juga telah bertemu dengan salah satunya Pak Bahlil Lahadalia sebagai salah satu kandidat yang menyatakan diri akan maju menjadi calon ketua umum. Tentu bagi kami Pak Bahlil memiliki rekam jejak yang cukup baik dan saya telah bersilaturahmi dengan beliau dari pandangannya bahwa beliau saya kira memang sangat layak untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Ya. Kenapa Agus Gumiwang sendiri sebagai PLT Ketua Umum kan jelas kemarin juga telah menyampaikan bahwa beliau tidak akan maju menjadi calon ketua umum, dan dari situ ya kami dan nama-nama yang disebut seperti Pak Bambang Susatyo juga setidaknya Pak Bambang Susatyo tidak pernah menyatakan ke saya untuk maju menjadi calon ketua umum. Jadi di antara tiga nama tersebut ya Pak Bahlil lah ya menyatakan diri nanti pada saatnya jika panitia Munas membuka pendaftaran calon ketua umum nanti akan akan kita lihat apakah Pak Bahlil nanti akan mendaftarkan itu sebagai calon ketua umum atau tidak. Berarti sampai sekarang baru Bahlil ya, Kang? Namanya yang atau setidaknya ada sudah menyatakan diri kepada kami adalah nama Pak Bahlil Lahadalia sebagai calon ketua umum. Ya, Pak Bahlil sendiri mungkin beliau tidak menyatakan secara terbuka karena memang proses pendaftaran calon ketua umum untuk dilaksanakan Munas pada tanggal 20, tanggal 21 nanti pada saatnya pasti beliau akan menyampaikan ke publik. Hanya memang dengan kami, setidaknya saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat telah berdiskusi dengan beliau tentang beliau siap untuk dicalonkan menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Saya kira tidak ya. Beliau kan selama ini juga sangat aktif di Partai Golkar ketika beliau menjadi bendahara di DPD Partai Golkar Papua. Pernah juga beliau mencalonkan diri menjadi salah satu organisasi yang berafiliasi kepada Partai Golkar, dan wajar jika beliau sekarang punya keinginan untuk maju menjadi calon ketua umum. Kang Aceh, katanya perubahan nama ketua umumnya akan mengaruhi rekomendasi yang sudah diberikan Golkar kepada kepala gubernur yang akan diberikan di sejauh yang kami tahu bahwa jika calon gubernur tersebut telah menjadi kebijakan yang telah diputuskan melalui proses yang telah dilalui melalui mekanisme organisasi, maka saya yakin ketua umum yang akan datang tidak akan mengubah kebijakan tersebut. Menurut saya selagi memenuhi persyaratan sebagai
calon ketua umum, maka tidak ada alasan bagi kami untuk menolaknya. Apalagi tentu kami memiliki hak suara untuk memilih siapa calon ketua umum yang memenuhi persyaratan tersebut. Kang, berjualan ya gitu ya Pak. Ya, saya kira kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dari pengantar nota keuangan APBN 2025, tentu nota keuangan tersebut telah menunjukkan bahwa Presiden Jokowi memiliki satu pandangan bahwa transisi pemerintahan kepada Presiden Prabowo dan Mas Gibran sudah menunjukkan keberlanjutannya. Itu terlihat dan tercermin dari pidato Presiden. Ya. Kalau kita lihat misalnya program makan gratis bergizi sudah menjadi bagian dari program yang ada di dalam APBN tahun 2025, dan ini menunjukkan bahwa transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo telah dijembatani oleh APBN yang tadi telah kita dengarkan bersama. Kang, ini kan sudah dari Golkar itu sudah ada nama Ridwan Kamil. Ya. Tadi Pak SP bilang kalau misalnya yang sangar disebut ini Pak Suswono dari PKS akan menjadi wakilnya, Pak SP tidak keberatan dari Nasdem. Kalau dari Golkar sendiri keberatan nggak misalnya Suswono ataupun juga Kaisang jadi wakilnya Erma? Iya, begini, tentu saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab hal tersebut. Saya yakin nanti ketua umum baru akan duduk bersama dengan para ketua umum koalisi Indonesia Maju plus untuk membahas tentang siapa calon wakil gubernur yang akan mendampingi Pak Ridwan Kamil. Prinsipnya bagi kami bahwa yang terpenting sekarang kader Partai Golkar, Pak Ridwan Kamil, mudah-mudahan disetujui oleh semua Kim Plus tersebut. Tapi sampai saat ini berarti harus menunggu selesai ketua umum dulu, baru bisa kita ketahui siapa sosok wakilnya dari Golkar. Ya tentu karena pada saat pendaftaran nanti harus bersama-sama dengan ketua umum terpilih, tentu saya kira akan juga ditentukan oleh siapa calon ketua umum terpilih nanti. Ya. Tadi katanya dari Pan sendiri katanya tetap mengusung nama Mbak Zita begitu sebagai wakil gubernurnya Pak RK. Dari Kim sendiri sudah ada pembahasan tentang? Sejauh yang saya tahu, tentu nanti akan pembahasannya bersama-sama dengan ketua umum terpilih yang akan datang dari Golkar. Ya. Oke. Terima kasih.